Shalom. Selamat malam umat Tuhan. Kita bersyukur karena sampai saat malam hari ini Tuhan Yesus sungguh sangat baik dalam hidup kita. Amin. Kita akan memulai ibadah live streaming malam hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, kasih dan setia Tuhan selalu ada dalam kami. Saat malam hari ini Tuhan, kami menaikkan segala puji-pujian kami, kami menaikkan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati ibadah kami malam hari ini. Biarlah Tuhan hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Umat Tuhan, mari kita puji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Di atas segala raja, amin. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup. Kami bersyukur karena Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami kepadamu. Kami mau bersyukur untuk segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyanyikan pengagungan, menyanyikan
Puji-pujian kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari umat Tuhan kita lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari dengan segenap hati nyatakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
kami Yesus. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, Engkau hebat, Engkau hebat Tuhan. Kami memuji-Mu, kami tinggikan, kami agungkan perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus kami puji Kau, Yesus kami sembah, kami bersyukur, bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami nyanyikan haleluya, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Hosana, hosana. Haleluya, haleluya. Hosana bagi yang bertakhta di bumi di surga. Hosana bagi Allah kami. Hosana, hosana. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur kami hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Tuhan kami mampu melewati segala hal Tuhan. Kekuatan dari-Mu mampu membuat kami melewati segala persoalan hidup kami. Haleluya Tuhan. Tak pernah kami ragukan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak pernah kami ragukan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami Tuhan lebih dekat padamu. Bahwa kami lebih dekat lagi padamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tenanglah
hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan, biarlah itu menjadi persembahan kudus berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah setiap kami untuk menjadi penyembah yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya untuk kami sama-sama merenungkan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami, dan berikan kami hikmat-Mu untuk dapat memahami setiap firman yang ada. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Saya bersyukur karena anugerah Tuhan saya boleh dikasih kesempatan melayani pada malam hari ini. Terima kasih kepada yang terkasih Bapak Gembala GB Teman Anggrek atas kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Saya akan memulai dengan sebuah tulisan, yaitu dalamnya hati siapa yang tahu, tetapi dalamnya laut kita dapat mengetahui. Sekali lagi, dalamnya hati siapa yang tahu, dalamnya laut kita dapat mengetahui. Nah, ada juga muncul beberapa pertanyaan kepada saya, yaitu apakah yang harus dijaga dalam hidup ini? Pasti ada yang mengatakan pikiran, ada yang mengatakan kesehatan, ada yang mengatakan harta. Itu memang penting Bapak Ibu, tetapi ada yang lebih penting, yaitu kita harus bisa menjaga hati kita. Kenapa harus hati? Ada sebuah cerita di mana sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Pada suatu pagi mereka sedang sarapan, lalu sang istri menoleh ke sebelah, ke tetangganya. Tetangganya sedang mencuci pakaian, lalu sang istri ini dia memberi komentar. Wah, baju itu yang dicuci kurang bersih, sepertinya ibu itu tidak tahu bagaimana cara mencuci pakaian. Suaminya menoleh melihat dia, tetapi suaminya diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap pagi ketika tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberi komentar tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaian tersebut. Banyak komentar yang diberikan. Lalu seminggu telah berlalu, kemudian sang istri heran ketika ia melihat jemuran tetangganya ternyata bersih. Lalu ia mengatakan, wah, ternyata ibu itu telah belajar bagaimana cara mencuci pakaian.
Sang suami berkata kepadanya, "Istriku, tadi aku bangun pagi-pagi sekali dan sempat membersihkan jendela kaca. Ternyata persoalannya bukan karena bagaimana cara si tetangga mencuci pakaian, tetapi karena kaca jendela kita yang kotor." Begitu juga dengan kehidupan ini Bapak Ibu. Apa yang kita lihat saat menilai orang lain itu tergantung bagi seberapa bersih pikiran dan hati kita. Sekali lagi begitu juga dengan kehidupan ini. Apa yang kita lihat untuk menilai orang lain tergantung jernih hati dan juga pikiran ini. Jika hati kita bersih, maka bersih pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka perkataan yang keluar dari perbendaharaan hati adalah perkataan yang bersih pula. Jika perkataan kita bersih, maka perbuatan kita bersih. Untuk itu, tema pada malam hari ini, hati-hati menjaga hati, karena hati itu berbahaya. Hati ini adalah sebuah aspek yang sangat kecil dari organ tubuh saya dan Bapak Ibu. Tetapi dia merupakan master control dari kehidupan kita, tergantung input kita ke dalam hati. Kalau inputnya baik, maka yang keluar pun output baik. Kalau kita hanya menyimpan iri, dengki, dan lain sebagainya, pasti Bapak Ibu akan tahu apa yang akan kita keluarkan kepada orang lain. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Dari tema pada malam hari ini, dengan landasan firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat ayat yang ke-23. Di situ menuliskan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sini sangat jelas bahwa ada hubungan yang sangat penting antara hati dan hidup. Ada hubungan yang sangat penting. Tetapi kalau penilaian dunia itu berbeda. Dunia berkata bahwa apa yang kita pikirkan itu menentukan jalan hidup, berbanding terbalik dengan firman Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita itu menentukan jalan hidup kita. Tergantung kita mau dengar apa kata dunia atau apa kata firman Tuhan. Tapi pada malam hari ini saya dan saudara diingatkan melalui kitab Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mari kita bisa menjaga hati kita. Supaya apa? Dari hati kita akan terpancar kehidupan. Orang-orang sekitar akan bisa merasakan hal-hal yang baik dari kehidupan kita. Lalu yang menjadi beberapa kutipan bagi saya akan kutip beberapa tokoh Alkitab yang hatinya tidak beres sehingga hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, dalam Kejadian 3 ayat 6, di situ ada Adam dan Hawa. Hawa dia tidak bisa menjaga hati, sehingga apa? Dia memakan buah dari pohon yang sudah dilarang, pohon kehidupan. Jangan memakan. Di situ ketika dia dan Adam dan Hawa ditempatkan, di situ sudah diingatkan jangan makan. Tetapi karena dia tidak bisa menjaga hati, sehingga apa? Dia tergoda. Dia harus memakan buah, apa sebab akibat yang dia rasakan. Yang kedua, saya mengutip dari Kain dan Habel dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat ayat yang ke-6, di mana Kain menjadi panas hati terhadap Habel sehingga ia membunuh adiknya sendiri. Jadi pembunuhan terhadap kakak adik itu bukan hanya terjadi di hari-hari terakhir ini, tapi juga sudah dari zaman dulu. Karena adanya panas hati. Yang ketiga, saya mengutip dari Saul, di mana Saul menjadi panas hati juga terhadap Daud. Sehingga ia berupaya untuk membunuh, tetapi dia tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun daripada Daud. Di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-7 sampai 8. Dan yang terakhir saya mengutip dari Haman. Haman dia juga memiliki panas hati terhadap Mordekai. Karena apa? Tidak memberi hormat kepadanya. Hanya karena hormat dia menjadi panas hati. Untuk itu malam hari ini saya sangat diingatkan oleh firman ini bahwa hati itu penting. Bagian yang tidak terlihat dari organ tubuh karena dia di dalam, dan juga yang sangat dianggap sepele, tetapi hati mempunyai peran penting dalam kehidupan ini. Tuhan tidak berkenan kepada setiap hati yang iri, hati yang panas, hati yang tidak lurus. Tetapi Tuhan berkenan kepada orang yang memiliki hati yang lurus di hadapannya.
di dalam kitab Yesaya yang ke-26 ayat yang ke-7 di situ menuliskan bahwa jejak orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jejak orang benar. Pilihan ada di tangan saya dan saudara ketika diingatkan oleh firman Tuhan. Kita mau menjadi orang yang lurus supaya bisa meninggalkan rekam jejak yang baik atau kita mau jadi orang yang bagaimana. Tuhan begitu sayang kepada kita sehingga Ia mengingatkan kita melalui firman pada malam hari ini. Hati-hati dengan hati, harus menjadi orang yang bisa lurus, memiliki hati yang baik, murni. Yang menjadi pertanyaannya bagi saya dan Bapak Ibu pada malam hari ini, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati? Yang pertama saya catat bahwa cara untuk bisa menjaga hati, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa kita. Sudah sejauh mana kita jangan hanya disebut, jangan hanya mau disebut sebagai seorang Kristen, tetapi doa kalau ada butuh, doa kalau perlu, doa kalau ingat, ya kan? Yang pertama, cara untuk bisa menjaga hati, yaitu kita membawa hati kita kepada Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 di situ firman Tuhan menuliskan bahwa, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Ya kan? Manusia boleh melihat orang ini tinggi, orang ini cakep dan lain sebagainya. Manusia menaruh standar-standar tertentu, tetapi Tuhan hanya melihat hati. Seberapa murni hati dari setiap kita, ya kan? Karena hati itu menentukan jalan hidup kita. Kalau hati kita baik, maka jalan hidup kita akan baik ke depannya. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita? Cara untuk menjaga hati yaitu belajar kepada firman Tuhan. Belajar kepada firman Tuhan, tidak ada yang lain. Cermin terbaik adalah bukan cermin yang di depan meja rias atau apa yang sedang ditaruh, tapi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi cermin yang terbaik untuk bisa menilai bahwa saya sudah benar, saya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau belum. Ya kan? Karena biarlah firman yang menjadi tolak ukur dari kehidupan kita yang disebut orang Kristen. Jangan pakai buku lain. Buku lain itu memang perlu, tetapi alangkah lebih baik kita menjadikan firman adalah standar hidup bagi setiap kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara untuk supaya kita bisa menjaga hati? Cara bisa menjaga hati yaitu mau dan siap sedia untuk dibentuk. Kalau kita berbicara tentang pembentukan, itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Hanya orang-orang yang mau dibentuk, yang mau dibentuk, yang akan bisa menjadi sesuatu yang baik ke depan. Kalau kita melihat barang liontin yang sangat mahal dan indah dilihat, itu dia melewati banyak peleburan api sehingga dia menjadi sesuatu nilai yang mahal. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bagaimana kita punya value atau nilai yang mahal, yaitu melalui pembentukan demi pembentukan yang ada, sehingga kita punya sesuatu nilai yang mahal, ya. Sehingga kita mempunyai sesuatu nilai yang mahal. Untuk itu mungkin ada anak-anak muda harus juga menaruh nilai yang baik dalam kehidupan dia, supaya apa? Jangan hanya karena hal-hal tertentu bisa merendahkan, jangan hanya karena hal-hal tertentu bisa diinjak. Bukan, kita harus bisa menaruh nilai kita dalam kehidupan ini, supaya apa? Supaya kita pun bisa menjadi contoh bagi orang sekitar, bahwa ini adalah standar hidup saya yang tidak bisa digoyahkan. Mari kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18. Di situ menuliskan bahwa sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikan sesuatu indah dan berharga di matanya. Sekali lagi, proses itu sangat tidak enak. Hanya orang-orang yang mau diproses lah yang akan menjadi sesuatu barang yang sangat indah.
Ketika diproses jangan berprotes, tetap berharap pada Tuhan. Karena sesuatu beban yang Tuhan taruh kepada setiap kita tidak akan melewati dari batas kekuatan kita. Dan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, pasti ada tangan Tuhan juga yang sama yang akan menolong, membimbing, bahkan menguatkan setiap kita. Untuk itu, kalau mau hati baik, berarti mau dan siap dibentuk. Harus dihancurkan dulu baru dirangkai kembali menjadi indah, ya kan? Saya akan tutup dengan ini. Pastikanlah hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita selaras. Sekali lagi pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan. Jika ada yang belum beres hatinya di hadapan Tuhan, mengaku. Karena di mana kita mengaku dosa kita, di situ ada pemulihan atas hidup kita. Supaya apa? Di hadapan Tuhan, pikiran, perbuatan, dan perkataan kita selaras. Jangan seperti yang minggu lalu Ibu Gembala khotbahkan. Di depan kita orang ini sangat baik, ternyata di belakang kita orang ini adalah sebagai jarum yang sedang menusuk kita. Dia sedang menjatuhkan kita karena hal-hal tertentu. Tapi apa? Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk bisa menjaga hati kita. Sejahat apapun orang dengan kita, mari kita tetap berbuat baik. Supaya nilai itu yang akan menjadi bara api di kepalanya sendiri, yang akan membuat akhirnya dia bisa sadar bahwa ternyata saya salah membuat orang lain jadi begini. Untuk itu, ketidakberesan di dalam hati kita akan menghalangi sukacita, akan menghalangi damai sejahtera pada diri kita, dan kita akan kehilangan berkat lepas berkat yang Tuhan sudah janjikan. Sekali lagi Bapak Ibu, dari tema pada malam hari ini, hati dengan landasan firman Tuhan dari kitab Amsal 4 ayat yang ke-23. Ada 3 poin bagaimana supaya kita bisa menjaga hati. Yang pertama, cara menjaga hati yaitu kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati, yaitu cara menjaga hati kita belajar kepada firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati, yaitu cara untuk menjaga hati mau dan siap dibentuk oleh firman Tuhan. Amin buat perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Ubah hatiku. Hatiku seperti
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sehingga Engkau mengingatkan setiap kami agar kami bisa menjaga hati, karena hati merupakan kontrol hidup setiap kita. Karena hati adalah bagian yang terpenting, sehingga hati akan menentukan jalan hidup kita ke depannya. Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak menginginkan setiap kami untuk saling iri hati, untuk saling dendam, untuk membenci orang, menyimpan hal-hal yang buruk dalam hati yang akan merugikan diri sendiri, sehingga Engkau mengingatkan kami untuk bisa mengisi hati kami dengan hal-hal yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari membimbing setiap kami melalui firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang militan di hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Amin. Terima kasih kepada Pak JP Raja yang sudah menjadi berkat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam segala tugas dan pekerjaan, pelayanan dalam keluarga. Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani malam hari ini, baik yang di studio maupun aser virtual. Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah bergabung dan mengikuti ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Pengumuman buat kita untuk hari Minggu besok, kita akan bersama-sama merayakan 20 tahun gereja kita. 24 tahun gereja kita akan merayakannya, dan juga ada ibadah syukur di jam 10 pagi di lantai 7 ruang anggrek 2. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh hadir dan mengikuti ibadah bersama. Boleh juga mengajak teman-teman, boleh mengajak keluarga untuk hadir bersama dan mengikuti ibadah. Dan juga ibadah dilakukan secara online lewat channel YouTube GBI Taman Anggrek. Di hari Selasa ada ibadah faith.com yang diadakan jam 8 malam lewat via Zoom. Link akan dibagikan di hari tersebut. Hari Sabtu ada ibadah praise and worship jam 6:30 malam. Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah bersama-sama lewat channel YouTube GBI Taman Anggrek. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu di dalam segala tugas dan pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh mentransfernya lewat nomor rekening yang telah tersedia. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kami memuji kebesaran. Ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk ibadah kami saat malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Bahkan benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan, kiranya itu boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena di situlah terpancar kehidupan. Mampukan kami semua ya Bapa, firman-Mu yang akan terus mengajar, mengubah, menegur kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta JP
Jeffrey yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus memakai hamba-Mu lebih lagi, mengurapi dengan urapan yang baru, sehingga dimanapun saja hamba-Mu ini boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apa yang menjadi kerinduan hatinya, cita-citanya, semuanya dapat terwujud sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga terus menyerahkan dalam tangan-Mu untuk pelayanan di GBI Taman Anggrek. Kiranya Tuhan Kau terus campur tangan dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah kami. Kami merindukan kuasa Allah turun atas setiap ibadah kami ya Bapa, sehingga ibadah kami bukan ibadah biasa atau ibadah rutinitas, tapi sungguh kami boleh mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kami. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan, mari Engkau menyucikan, menguduskan kehidupan kami, melayakan kami untuk terus melayani Tuhan. Bahkan Engkau membawa kami untuk semakin hari boleh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Bahkan Engkau menambahkan pengurapan yang baru bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus menyerahkan dalam tangan-Mu untuk Kompleks Taman Anggrek dan sekitarnya. Kiranya juga Tuhan Engkau melawat. Kami merindukan banyak jiwa-jiwa yang datang memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bahkan kami boleh melihat turut campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kegiatan ibadah. Banyak jiwa-jiwa yang boleh datang untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk ibadah ucapan syukur pada esok hari tanggal 17 ya Bapa, 17 September. Kiranya juga Tuhan tolong setiap kegiatan ibadah kami boleh terlaksana dengan baik. Acara yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Seluruh sidang jemaat-Mu dapat hadir. Bahkan seluruh undangan mereka pun dapat hadir. Dan kami boleh bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Menyaksikan penyertaan pertolongan Tuhan dalam pelayanan kami secara khusus di GBI Taman Anggrek di usianya yang ke-24 tahun. Kami percaya semuanya bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa. Biarlah semuanya boleh berlangsung dengan baik. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya juga Tuhan Engkau memberkati, mengurapi, sehingga seluruh ibadah ini boleh berjalan dan kami semua boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Tuhan Engkau memberkati, biarlah Engkau memberikan hikmat bijaksana bagi pemimpin bangsa kami untuk boleh membawa bangsa ini mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di dalam bangsa ini, antar denominasi yang ada. Tuhan, mari Engkau menyatukan hati kami untuk boleh bersama-sama melaksanakan amanat agung-Mu, sehingga sungguh firman Tuhan, Injil-Mu boleh disampaikan dan banyak orang yang percaya bahwa Engkau adalah Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memampukan setiap gereja-gereja-Mu dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka, dan Engkau terus menolong sehingga dalam situasi apapun gereja-Mu terus berdiri teguh dan berpengharapan hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di akhir ibadah ini kami menyerahkan hidup kami. Dan biarlah kami mengangkat tangan kami, baik seluruh sidang jemaat Tuhan maupun pelayan-pelayan Tuhan, dan kami boleh menerima berkat yang datang daripada-Mu Bapa. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, dan bimbingan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kali kedua masuk dalam kerajaan-Nya. Mari semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita malam hari ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah perayaan ulang tahun gereja kita hari Minggu besok. Tuhan Yesus memberkati.